Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leni Mesita dari kelas Ekonomi Islam B angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang kafalah. Nah, yang pertama definisi kafalah. Kafalah menurut Ibnu Abidin secara etimologi sama dengan al-dammu, yang berarti memelihara atau menanggung. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Imran ayat 37 yang artinya Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Nah, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 12, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. Nah, adapun contohnya yaitu Andi berutang kepada Yudi. Nah, agar Yudi tidak was-was mengenai kemampuan Andi untuk mengembalikan, maka Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran utang tersebut. Nah, akhirnya teman Andi yaitu Wawan menjadi penjamin dalam proses utang piutang tersebut. Nah, adapun dasar hukum kafalah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Nah, adapun rukun kafalah, yang pertama al-kafil atau penjamin, yang kedua al-makful bihi atau objek yang dijaminkan, yang ketiga al-makful anhu atau pihak yang dijamin, yang keempat al-makful lahu atau pihak yang berpiutang, yang kelima akad ijab kabul atau sikhat. Nah, adapun syarat kafalah, yang pertama syarat terkait pihak penanggung atau kafil. Nah, yang pertama pihak penanggung harus cakap hukum, berakal balik dan tidak dalam paksaan. Yang kedua pihak penjamin harus mengetahui objek yang dijaminkan. Yang ketiga harus ada majelis akad agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminkannya. Nah, yang kedua syarat terkait pihak yang berutang atau makful anhu. Yang pertama, ia atau wakilnya mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijamin. Yang kedua, pihak yang dijamin harus diketahui oleh pihak penjamin. Nah, yang ketiga, ulama Syafi'i yang menjelaskan bahwa pihak yang ditanggung tidak harus cakap hukum, bahkan menanggung yang telah meninggal pun diperbolehkan. Yang keempat, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, makful anhu harus dikenal oleh kafil atau penjamin. Nah, dan sanggup menyerahkan jaminan kepada kafil atau penjamin. Nah, adapun jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah binafs atau jiwa, yaitu akad yang memberikan jaminan atas diri. Yang kedua, kafalah bilmal atau harta, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bitaslim, yaitu jenis kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa dan pada masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munjaza, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang kelima, kafalah al-mu'allaqah, yaitu penyederhanaan dari kafalah al-munjazah. Nah, adapun implementasi kafalah, yang pertama kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, di mana bank syariah bertindak sebagai penjamin atau kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful anhu. Yang kedua, bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Yang
Yang ketiga, produk kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Nah, yang keempat, berkaitan dengan itu, maka ada bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Nah, demikianlah sedikit penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.